ya. Jadi lebih powerful si Windows. Jadi makanya kalau saya ada tawaran disuruh beli MacBook karena saya suka VBA, saya tidak akan membeli. Jadi saya tim Windows. Sebenarnya bukan soal nggak sukanya, karena dari sisi fiturnya. Jadi fitur macOS ini mirip dengan fitur yang ada di web. Jadi memang ada limitasi-limitasi, bukan ya. Oke, pilihannya juga oke. Nah, ini kan ada developer, di sini ada macro security. Jadi setelah teman-teman dapetin si tab menu developer ini, ya, nanti ada menu namanya macro security. Kalau ini diklik, nah, dia akan masuk ke macro setting. Ini sebenarnya tempatnya di file, kemudian pilih trust center itu juga bisa. Tapi kalau mau langsung ke macro setting, itu dia ke menu berikut. Oke, masuk macro setting, kemudian ini di checklist dan juga option buttonnya dipilih enable VBA macros. Ini kalau yang saya pakai gitu ya, karena buat training akan lebih relevan enakan menggunakan enable VBA macros. Jadi bebas teman-teman mau menggunakan semua fitur VBA. Gitu. Jadi settingannya dibuat seperti ini ya teman-teman ya. Tadi dari macro security diklik, setelah itu teman-teman bisa pilih macro setting, option button, ini di checklist, ini di checklist. Nanti akan ada pertanyaan lagi. Punya saya nggak ada enable Excel 4.0, nggak apa-apa. Ini fitur berbeda ya. Kalau di saya memang ada, karena di sini menggunakan Microsoft 365. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau awalnya teman-teman itu disable, lalu mau di-enable, ya, agar settingannya itu benar-benar kayak refresh semuanya teman-teman, itu perlu di-close dulu semua Excel-nya baru di-open. Gitu. Jadi untuk mengoptimalkan fitur VBA-nya teman-teman. Ya. Jadi masuk ke developer, kemudian pilih macro security, di sini macro setting, kemudian enable, di sini checklist-checklist bawahnya. Oke, iya. Nah, kalau sudah, jadi kan teman-teman sudah bisa nih kalau nanti mau buat-buat gitu ya, mau buat VBA atau mungkin mau record makro gitu ya. Nah, nanti habis ini kita coba record yang outputnya ini gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Ini saya contohin record makro ya. Jadi kalau teman-teman bisa follow, that's good. Tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Gitu. Karena habis ini kita akan break juga di jam 8 gitu. Jadi ini biar yang simpel gitu, biar kegambar nih teman-teman. Jadi maksudnya record makro itu apa sih? Yang tadi saya bilang kalau teman-teman baru belajar pertama kali, itu adalah teman-teman bisa nge-record aktivitas. Di sini kan ada 5 nih di record, nanti dia akan ditranslate ke bahasa VBA. Ini saya coba ke Visual Basic. Oke, ini yang dashboard ya. Oke, yang dashboard nih. Oke, ini biar ke gambar nih, teman-teman nggak usah fokus yang di bagian kanan ini. Teman-teman fokus bagaimana caranya nge-record, nanti dia akan ditranslate ke bahasa VBA. Ini saya coba ke Visual Basic. Oke, ini yang dashboard ya. Oke, yang dashboard nih. Oke, ini biar ke gambar nih. Teman-teman nggak usah fokus yang di bagian kanan ini. Teman-teman fokus bagaimana caranya nge-record makronya gitu ya. Nah, record makronya gimana? Oke, wait. Skip. Nah, kan teman-teman udah punya nih, ya kan? Nah, kita record dari developer, klik record misalkan, makronimnya ini dibebasin aja. Makronimnya ini pakai yang default aja, makro satu ya, defaultnya, jadi nggak usah diapa-apain. Jadi saya ke developer, ini record, klik record. Oke, wait. Skip. Nah, kan teman-teman udah punya nih, ya kan? Nah, kita record dari developer, klik record misalkan,
Makronimnya ini dibebasin aja. Makronimnya ini pakai yang default aja, makro satu ya, defaultnya. Jadi nggak usah diapa-apain. Jadi saya ke developer, ini record. Oke, kalau saya klik OK, semua aktivitas saya nanti akan langsung ditranslate ke bahasa pemrograman VBA gitu. Ini teman-teman kalau mau praktek boleh, tapi kalau nggak pun nanti ada sendiri untuk praktek yang record makro. Ini saya buat ngedemoin aja caranya ya. Oke, jadi ini saya klik. Oke, misalkan di sini awalnya saya dari E1, terus saya menuju ke C6. Hmm, biar teman-teman tahu, nah, ini kan dia modul nih. Nah, dia langsung range C6.select. Berarti tadi saya menuju ke C6 tuh di record sama dia, ya kan? Terus lagi, saya nulis karir next. Nah, dia langsung muncul juga di sini. Langsung ditranslate sama dia. Terus kemudian background colornya warna hijau. Langsung bikin codingan. Nah, warna putih, langsung bikin codingan. Di bold, langsung bikin codingan juga. Di auto fit, nah, bikin codingan juga. Jadi full. Secara konsep sama dengan yang tadi saya buat manual sebenarnya teman-teman. Tapi bahasanya berbeda ya. Sama kayak kita lagi ngobrol dengan orang tujuannya mau nyalain kipas, tapi runtutan bahasanya bisa jadi berbeda ya nggak? Gitu ya. Ngomongnya mungkin logatnya, dialeknya beda gitu ya. Sama, style bahasanya bisa jadi beda. Nah, ini style default yang di-generate oleh si Excel gitu. Ini kan sederhana tadi 5 step ya. Nah, setelah itu saya masuk ke developer, saya stop recording. Oke. Jadi yang tadi saya lakukan, saya merekam aktivitas yang ada di yang ada di Excel. Saya bikin aktivitas ada 5 step, saya mau rangkum ke dalam satu klik gitu. Nah, kliknya itu bisa jadi pakai button atau mau pakai shortcut gitu ya. Nah, ini mungkin saya coba jalaninnya dari menu Visual Basic Editor ya, teman-teman ya. Coba kita run. Dari yang awalnya nggak ada, dia langsung muncul. Jadi ada tulisan Career Next. Misal mau diganti di sini. Career Next, Excel, VBA mau kita tambahin. Dia jadi berubah juga nggak ya? Gitu kan. Coba kita running. Set. Dia juga langsung muncul berubah menjadi Career Next, Excel, VBA. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kebayang secara konsepnya, secara flow-nya lah ya gitu ya. Jadi bukan berarti teman-teman harus full jago gitu mulai dari awal sampai akhir ya. Kita kan belajar step by step tentunya gitu ya. Jadi dari yang awalnya tadi teman-teman nge-setting developer, teman-teman tahu cara harus full jago gitu mulai dari awal sampai akhir ya. Kita kan belajar step by step tentunya gitu ya. Jadi dari yang awalnya tadi teman-teman nge-setting developer, teman-teman tahu cara record makro gitu ya. Oke, jadi record makro teman-teman nanti langsung auto generate ya. Langsung diklik sekali button aja dia langsung otomatis ngerunning gitu. Nah, oke. Jadi sebelum sebelum break, mungkin saya nitip ke Kak Aul mungkin kalau nanti di make sure aja bahwa teman-teman sudah menerima file dengan extension .bas gitu. Jadi nanti after break saya akan coba praktekin juga file dari si codingan ini tuh bisa kita ekspor. Ini tadi familiar dengan .bas ini. .bas itu mirip dengan teks lah gitu. Nah, nanti tinggal coba di running aja hasilnya. Kalau ini kan tadi generate. Generate menggunakan record makro. Jadi setelah itu nanti kita akan belajar bagaimana sih cara itu. Oke, thank you ya sertifikatnya. Para pemenangnya. Oke. Ya, gitu ya. Kita peroleh. Saya pun juga belajar selalu step by step ya. Teman-teman pun juga nggak langsung overhand gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman masih bisa mengikuti gitu ya dengan metode pembelajaran saya seperti ini gitu. Jadi saya suka ngasih kayak analogi, oh ini loh ke gambar simpel. Nah, teman-teman dapat insight, teman-teman bisa explore sendiri nantinya. Gitu. Oke, lanjut lagi kita ke VBA, teman-teman. Jadi tadi saya sempat mention bahwa oh teman-teman udah tahu cara record makro gitu. Oh, ternyata
kita bisa loh belajar pertama kali hanya menggunakan fitur record, dia langsung auto generate bahasa VBA gitu ya. Nah, ada kondisi misalkan kayak saya ngirim data dengan format welcome.bas ya. Nah, gimana caranya kita menjalankan si VBA pertama kali kita gitu ya. Eh, tanpa kita menggunakan ini ya, apa namanya? Tanpa kita ngoding gitu kan. Jadi misalkan kayak tadi saya udah kirim ke teman-teman judulnya welcome.bas gitu. Itu kan sudah jadilah istilahnya gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti saya akan ajari membuka ini dulu. Nah, terus bagaimana cara importnya gitu. Oke. Hmm. Oke, kita masuk ke menu di mana VBA itu berada gitu ya teman-teman ya. Jadi VBA itu berada di mana sih? Ternyata setelah tadi kita record, kemudian nanti kita kalau mau nuliskan codingan-codingan, nah itu kan pasti ada yang namanya wadahnya gitu. Kayak misalkan analoginya gini, teman-teman udah bisa nih bahasanya, bahasa pemrogramannya dan lain-lain gitu ya. Tapi kenapa nih dia nggak jalan automation saya gitu ya? Berarti kan kita butuh apa namanya? Kita butuh yang namanya wadah, bener gak? Sama halnya dengan saya sekarang ngobrol sama teman-teman. Misalkan saya punya ilmu VBA, tapi saya belum punya wadah untuk ngobrol dengan teman-teman. Kira-kira ilmu saya tersampaikan nggak? Pastinya tidak, iya kan? Jadi di menu ini ya dari developer teman-teman bisa masuk ke Visual Basic ya atau pakai shortcut Alt plus F11. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini gitu. Mungkin the first impression teman-teman kayak ini isinya apa nih ya? Ada juga nanti yang masih munculnya abu-abu atau blank gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti saya coba jelasin satu persatu dan bagaimana cara membacanya. Jadi secara strukturnya itu dia itu punya yang namanya file tab menu utama, teman-teman ada di sini, gitu ya. Terus nanti kalau mau ngeran-ngeran, ini namanya toolbar, toolbar yang ada di sini. Nah, lalu kemudian di bagian sini ini ada yang namanya Project Explorer. Ini kumpulan-kumpulan objek yang ada di Microsoft Excel. Ini kalau teman-teman lihat di sini kan kan saya lagi buka ini ya, dashboard toko oleh-oleh. Ada konsumen, ada transaksi, ada detail transaksi, ada sheet satu. Nah, sama halnya dengan di sini. Kalau di sini saya tambah sheets, di sini pun juga bertambah. Jadi ini rangkuman objek-objek yang ada di Microsoft Excel kita. Nah, nanti ada namanya modul. Nih, hasil waktu record tadi dia kan muncul sebuah modul-modul ini ibarat kayak rumahnya, ya. Rumah untuk kita ngobrol sama Microsoft Excel. Jadi ditampung di sini obrolan kita, ya, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh Microsoft Excel tentunya gitu. Makanya tadi pada saat kita record, dia langsung membuat modul baru. Oke, nah apa itu file.bas yang dikirim oleh Kak Aul di kolom chat? Itu nanti bentuknya kalau kita import dia membentuk sebuah modul seperti ini. Gitu. Boleh teman-teman kita praktekkan bersama-sama. Bisa masuk ke menu file. Nah, di sini bisa import. Jadi kan ada export, ada import. Import itu berarti kita mengambil data dari eksternal, kita mau masukin ke si VBA ini, gitu ya. Nah, ini kita import file, lalu kemudian eh, kebetulan tadi yang welcome.bas di bagian practice. Oke, welcome.bas. Oke, teman-teman kan sudah taruh tuh welcome.bas atau itu welcome satu bebas. Terus diklik open. Oke. Nah, nanti kan langsung muncul nih di sini kayak modul 11. Ini diklik dua kali. Diklik dua kali. Nah, nanti akan muncul codingan seperti ini. Nanti awalnya kan kosong nih. Di sini nggak ada gitu ya modul 11. Nah, kita masuk ke menu file. Pilih import. Oke. Nah, and then teman-teman bisa pilih welcome.bas. Lalu diklik open. Ya, jadi dia nanti
akan diklik, ini harus diklik 2 kali kalau mau lihat codingannya ya. Diklik 2 kali dia akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Oke, berhasil. Nah, baru habis ini kita menjalankan codingan kita pertama kali, gitu ya. Saya coba share screen. Share screen apa namanya? Buka ini ya, file PPT. Nah, jadi gini ya teman-teman. Eh, ada hal yang teman-teman perlu ketahui lagi setelah teman-teman import file atau teman-teman punya modul kayak gitu tadi, Excel itu akan mendetek bahwa file kita ini mengandung codingan atau kita sebagai developer, kita lagi ngomongin back end-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman save-nya dalam bentuk SLSX, maka modul teman-teman langsung otomatis hilang. Nih, contoh kalau ini kan SLSX ya. Terus kalau saya save otomatis, dia nanti langsung muncul notifikasi seperti ini. Ya, the following features cannot be saved in macro free workbooks. Karena dia punya VB project. Nah, sama dia disuggest kalau mau save pakai XLSM. Gitu. XLSM itu file Excel yang bisa save dalam bentuk XLSM atau di dalamnya itu mengandung file ini ya, file yang ada VBA-nya gitu. Jadi ada VB project-nya. Nah, di sini saya mungkin rename menjadi after class. Nah, di bagian save as tab, teman-teman bisa pilih XLSM. Ini sama kayak lagi nge-save biasa atau save as ya. Nah, teman-teman tinggal pilih save as tab-nya. Sebenarnya ada 3 yang bisa. XLSM, XLSB, sama XLS. Tapi yang familiar memang XLSM. Nah, di sini saya rename dashboard toko oleh-oleh kelas. Jadi kalau teman-teman nggak save di dalam bentuk XLSM atau yang support VB Project, teman-teman udah bikin codingan panjang lebar, yang terjadi apa? Yang terjadi hilang codingannya gitu. Karena dia langsung auto release ya atau delete gitu. Jadi kalau teman-teman tadi sudah berhasil import, kan berarti teman-teman udah punya modul nih. Nah, jangan save-nya dalam bentuk biasa kayak gitu tadi. Teman-teman harus save-nya dalam bentuk XLSM. Oke, sudah berhasil. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya juga banyak sekali caranya. Nah, salah satunya teman-teman bisa jalankan dari menu makros di sini. Oke, masuk ke developer lagi, pilih makros. Nanti akan ada listing prosedur ya yang teman-teman harus jalanin, yang mau dijalanin automationnya gitu. Nah, ini kan all open workbooks. Kebetulan saya ada beberapa yang tadi saya buka ya. Nah, kalau mau spesifik this workbook berarti pilihnya this workbook gitu. Kan tadi saya importnya di sini ya, dashboard toko oleh-oleh gitu. Jadi ini welcome to VBA makro 1 tuh tadi hasil record. Jadi kalau saya pilih this workbook dia langsung otomatis hanya ada 2. Oke, mana yang mau kita run? Yang mau kita run adalah welcome to VBA. Kita running ya hasil bukan hasil kita kan udah import tadi kan. Nah, teman-teman coba tes nih running berhasil nggak, coba klik run. Siapakah nama Anda? Misalkan saya ini ngikutin dialognya aja sih. Levelnya apa? Advance. Oke, masukkan ke durasi ya. Oke, nama penyelenggara buat kemarin ini Karir Next. Oke, nah sukses, selamat Ahmad dari Pemasa level Anda Advance. Oke, coba teman-teman menjalankan force VBA teman-teman, apakah sudah berhasil ya atau masih bingung ya. Oke, jadi tadi kan sudah diimport, habis diimport teman-teman coba jalanin di menu makros di sini. Oke, aku lihat di Q&A lumayan rame ya teman-teman ya. Oke, modul 1. Kak, aku cuma muncul modul 1. Ya nggak apa-apa, aman. Modul 1 yang penting kalau diklik 2 kali, itu namanya tadi makrosnya di sini ya. Welcome to VBA gitu. Saya coba cek. Oke, saya ulangin lagi sekali teman-teman ya.
Nanti kalau misalkan sudah berhasil, teman-teman boleh juga tulis di kolom chat biar kita langsung go through ke materi yang lain. Ya, oke. Saya ulangin sekali lagi ya. Jadi tadi kan diimport ya, diimport dulu. Semuanya berawal dari menu developer, kemudian masuk ke Visual Basic. Awalnya di modul 11 nggak ada. Nah, teman-teman masuk ke menu file, kemudian pilih import file. Jadi tujuannya kita mau import si .bas karena ini dia udah ada codingannya. Nah, teman-teman pilih welcome.bas, kemudian diklik open, nanti dia langsung otomatis nge-create modul baru. Nah, ini diklik 2 kali coba. Nah, dia nanti langsung akan muncul yang namanya sub welcome to VBA. Nah, sebenarnya nggak harus diklik 2 kali, nggak apa-apa, just to make sure aja. Nah, kalau teman-teman mau menjalankan, coba dari menu makros. Nah, sebenarnya banyak cara untuk ngejalanin gitu ya. Cuman ini salah satunya bisa dari menu makros. Kalau mau spesifik makros in this workbook, pilih welcome to VBA. Kemudian coba di run aja. Ikutin aja prosesnya di oke-oke terus, nanti dia akan muncul kok gitu hasilnya. Ini saya cuma makros in this workbook, pilih welcome to VBA. Kemudian coba di run aja. Ikutin aja prosesnya di oke-oke terus, nanti dia akan muncul kok gitu hasilnya. Ini saya cuma ngajarin maksudnya bagaimana sih cara menjalankan si VBA itu. Gitu. Oke, kalau sudah filenya XLSX ya udah ke pasti hilang ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai harus diulangin lagi sih. Oke, ini kalau VBA itu agak trikinya. Kalau misalkan ada error dan lain-lain, kita perlu share screen atau mungkin teman-teman perlu capture gambarnya gitu ya. Agak worry salah paham di errornya di bagian mana gitu soalnya. Oke, oke, saya sambil lihat sambil ngejawab satu-satu. Kalau misalkan ada yang bisa langsung saya jawab gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, ada yang berhasil? Oke, atau di reaction kali ya. Ini lagi di open ya. Di reaction boleh, kalau misalkan dirasa sudah bisa dilanjutkan, ya, boleh teman-teman reactionnya. Jadi saya akan langsung melanjutkan. Ini kan tadi udah selesai nih, import, terus kemudian running gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita cek itu lagi. Oke, nama penyelenggaranya Karir Next ya, teman-teman ya. Oke, Karir Next. KARIRNEX. Nih, kayak gini nih. Oke. Oke. Mungkin coba di open kali, Kak. Kau udah berhasil belum? Apa-apa seru juga sih kalau mau di open ini apa, kolom chat. Kadang-kadang berisik ya. Oke. Nah, kan seru kan jadi ramai kan. Oke, berhasil ya. Oke, kira-kira 99,99% berhasil. Nah, begitu cara menjalankannya. Oke, ini VBA challenge-nya. Teman-teman harusnya udah berhasil berarti kalau tadi yang di-convert gitu ya. Cara nge-save-nya gimana gitu ya. Kan kalau sudah nanti tipenya di sini dipilih ya. Di bagian bawah di sini tuh ada namanya save as tab. Tipe save as-nya mau pakai apa. Kita save as-nya pakai XLSM atau Excel Macro Enable Workbook gitu. Oke. Oke, berhasil ya, mostly berhasil. Nanti nggak apa-apa teman-teman yang masih belum berhasil, ini bisa dicek di recordingnya. Harusnya kalau ngikutin step by step-nya, insya Allah berhasil gitu. Ya, XLSB bisa. Jadi ada 3 yang bisa, XLSB, XLSM, sama XLS sebenarnya. Abu-abu aja, nggak muncul codingannya. Coba diklik 2 kali ya. Sebenarnya abu-abu itu kan nggak masalah ya. Maksud aku ini coba diklik di kali atau biasanya kalau nggak
bener-bener nih kayak gini hilang gitu kan, di close window. Jadi dia masih abu-abu ya. Kiri ini nggak ada, ini namanya tampilan view, jadi bisa masuk ke menu view. Nah, teman-teman bisa pilih di sini Project Explorer kalau mau munculin yang sebelah kini. Properties window itu yang di bagian bawah di sini. Jadi sama kayak di Excel kalau berupa tampilan-tampilan kita masuknya ke menu view ya. Bisa dicek. Oke, kalau nggak ada Excel SM ada sih harusnya ya. Cuman mungkin yang satu nggak ada singkatannya. Jadi langsung ditulis saja Excel makro yang ada Excel makronya itu bisa. Hmm. Oke, oke, sip ya. Jadi karena mayoritas berhasil, kayaknya saya akan next saja. Kasihan teman-teman yang sudah berhasil ya. Jadi teman-teman yang lain ketinggalan nanti bisa lihat di recording dan bisa dilihat dari slide juga sih nantinya. Oke, tadi saya udah kasih tahu contoh ya record makro ya teman-teman ya. Teman-teman udah lumayan familiar dengan Visual Basic for Application dan Visual Basic Editor, yaitu wadah untuk kita langsung arahkan ke praktek ya teman-teman ya. Jadi tadi kan saya bilang bahwa setiap eh, informasi yang kita lakukan di Microsoft Excel, dia akan membuat codingan gitu ya. Oke, kita bisa praktek di menu record makro ya, teman-teman ya di sini ya. Oke, nah di sini tuh ada data yang formatnya itu masih belum di split. Ini namanya biasanya data-data bentuk CSV atau JSON itu biasanya bentuknya itu belum tabular. Ya, bahasanya kalau kemarin mungkin di Kak Afdal harusnya diajarin untuk membentuk raw data yang pivot bisa bikin pivot table itu formatnya harus tabular. Tabular itu berarti contoh misalkan di sini ada customer ID, di kolom F ada nama, kemudian ada kota, provinsi sampai ongkir, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita nge-split data tersebut? Ada yang tahu? Cara manualnya dulu. Oke? Ada yang tahu? Text to column pakai filter. Oke, Kak Izan bilangnya text to column ya. Klik dua kali di antara A dan B. Oke. Oh, ini kalau untuk memperlebar kalau itu. Oke, pakai replace text split. Text split itu fitur yang baru juga ada text split. Oke. Nah, oke, record macro kan tools untuk automationnya gitu ya. Oke, manualnya saya akan pakai text to column gitu ya. Jadi untuk memproses ini dia biar eh, gitu. Kita coba manualnya dulu, baru kita data, pilih text to column. Nah, nanti pilih delimited. Nah, ini harusnya di materi basic ya. Jadi ada delimited sama fixed width. Nah, kalau ini karena separatornya clear dia titik koma, kita menggunakan delimited. Oke, kita klik next. Nah, titik koma itu dia kan semicolon. Nih, jadi kita pilih semicolon, pilih next. Oke, destination-nya jangan di A1 misalkan. Kita pindah dia ke B1 gitu. Hmm. Jadi biar apa? Biar nanti ketika ketika datanya ini baru ya, dia langsung automate ke nggak ke replace gitu. Kalau misalkan kita bikinnya di A1, dia langsung hilang kan? Hmm. Oke. Nah, ini kita pakai yang eh destination-nya itu di B1 ya, text to column, lalu kemudian delimited, next, pilih semicolon, pilih next lagi. Nah, di sini kita pilih B1 ya. Kita pilih B1 lalu finish. Nah, jadi langsung otomatis dia ke split ya, teman-teman ya. Jadi flow-nya tadi dicatat aja, blok kolom A, kemudian masuk ke menu text to column, oke, pilih delimited, kemudian pilih next, pilih semicolon, pilih next. Nah, destination-nya dipilih B1 ya. Oke.
Oke, coba kalau kita mau record kita harus make sure manualnya sudah tahu dulu gitu ya. Jadi flow-nya itu tadi ya, teman-teman ya. Oke, itu dulu ya. Nanti baru di record. Nah, setelah di record nanti coba di running gitu maksud saya. Oke, sudah tahu ya manualnya ya. Manualnya dapat dulu, baru nanti di running gitu ya hasil recordingnya. Lalu kemudian nanti outputnya kelihatan. Record makro nggak apa-apa kalau nanti bisa. Nanti ada materinya lagi di bawahnya saya ajarin bagaimana cara debug. Debug itu berarti kan kita testing dulu hasil codingan kita itu sesuai apa enggak gitu. Bisa diedit. Oke, saya coba record dulu ya, teman-teman ya. Masuk ke developer, masuk menu record makro. Oke. Nah, kita coba praktekin menggunakan shortcut nanti ngejalankannya. Saya pakai Shift K. Jadi dikasih K, makronimnya di sini nanti bebas sih sebenarnya ya. Aku tulis split column gitu ya. Oke, split column dong. Ini nggak boleh pakai spasi ya, teman-teman ya. Nanti ada pelajaran sendiri juga sih untuk bikin ini. Ini masih ke record makro aja. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi apapun yang kita lakukan sekarang, dia akan masuk ke recording gitu. Jadi kita blok A. Nah, ini udah ke-record nih. Jadi dia nanti akan ngeblok kolom A. Kemudian masuk ke menu data. Pilih text to column. Nah, kita pilih delimited karena pemisahnya sudah clear. Ya. Kalau nambah shift dia otomatis sebenarnya. Kalau kondisi kita lagi caps lock gitu ya, atau tekan shift aja dia langsung otomatis kok. Gitu. Karena kan kalau kontrol K itu udah punyanya si Excel sendiri udah ada, jadi memang harus ditambahin shift. Oke, saya lanjut ya. Masuk ke delimited, kita pilih semicolon, pilih next. Saya destination-nya pilih B1 biar nanti ngejelasin ke teman-temannya enak ya. B1 kita pilih finish. Nah, dia kan langsung nih. Lalu kemudian kita coba bikin auto fit satu persatu ya biar rapi ya. Nah, ini dia auto fit. Nah, terus kemudian yang di bagian sini mungkin kita kasih separator kali ya biar rapi gitu ya. Oke. Terus kemudian kita blok lagi nih di sini kita kasih warna. Ini nggak apa-apa teman-teman explore sendiri tambah-tambahin. Cuman intinya kan ini mau splitting data gitu ya. Oke, udah selesai. Baru kita masuk ke developer lagi, stop recording. Oke. Tadi kan saya recordnya pakai Ctrl Shift K ya teman-teman ya. Oke, ini saya coba delete. Nah, kalau kita coba running menggunakan Ctrl Shift K, yang terjadi seperti ini. Oke, berhasil lah teman-teman. Ya enggak? Yang penting udah tahu nih flow prosesnya ya tadi ya teman-teman ya. Jadi awalnya datanya kosong seperti ini. Ini kosong. Oke, ini automate save script sebenarnya teman-teman. Jadi tadi kan saya pakai Ctrl Shift K. Nah, dia langsung jalan. Apa pelan-pelan nanti dilihat di recordingnya, insya Allah paham kok teman-teman. Memang kalau first impression masih belajar VBA tentu masih kebingungan ya. Oke, oke. Ya gini ya teman-teman. Teman-teman udah harus tahu dulu bagaimana cara text to column. Itu pertama, ya kan? Nanti habis itu teman-teman record, ya nggak? Udah selesai gitu kan. Ini tadi tambahan ya teman-teman ya, auto fit gitu ya. Karena ini di materi basic kan udah diajarin auto fit, terus kemudian dikasih warna hijau, terus ini tadi dikasih apa secara tipenya accounting gitu atau number gitu. Oke, saya akan ulang sekali lagi proses tadi saya record. Setelah itu saya akan masuk ke materi debugging. Jadi benar-benar full gini karena apa? Datanya cuman tapi kalian ingin kelihatan nih data previewnya. Oke, langsung tulisnya kayak gini aja. Atau kalau mau pakai sini, ini harus diklik kayak gini. Ini harus hati-hati. Takutnya tadi B plus B1 kayak gini kan. Ini harus dicek nih, destinasinya bener ke B1 enggak? Atau kalau mau aman tulis B1 gini. Nah, baru dirapihin, record hati-hatinya. Oke,
Basic. Kita coba scroll dulu. Sebenarnya ini filenya file yang mana sih? Oh, ini dashboard toko oleh-oleh after class. Oke, ini yang after class bukan. Ini kelihatan loh di judulnya di atas ya teman-teman. Oke, ini yang after class. Saya klik modul 1 kali ya. Dia masuk ke sini, ke modul 1. Sub split column dong. Oke. Jadi ada yang nanya, kalau misalkan saya salah gimana Mas Ardi gitu ya. Jadi saya nggak bilang bahwa selalu record itu solusi dari semuanya itu tidak gitu ya. Tapi untuk belajar pertama kali ini bagus gitu. Jadi di dalam apa namanya Visual Basic itu ada namanya proses debug. Nah ini ada step info namanya. Nah debug ini ditujukan untuk kita menjalankan program itu line by line atau baris per baris. Ya, jadi kalau saya klik debug, di sini ada step info, ya. Nah, dia langsung ada warna kuning. Ini makanya kalau teman-teman error tuh langsung muncul debug di warna kuning gitu. Nah, ini harus dicek errornya kenapa, terus diedit gitu ya. Nah, ini dientas saja kalau mau dibalikin biar dia aktif lagi gitu. Jadi ini perlu dientas kalau udah terlanjur warna kuning. Jadi setelah dicari, dientas. Oke. Nah, bagi kita yang masih awam dan masih ragu dengan hasil codingan kita, setelah kita tadi record, kita kan nggak tahu nih hasilnya akan seperti apa gitu ya. Ada namanya proses debugging gitu. Nah, contoh misalkan di sini udah jadi nih. Nah, saya pakai debug. Debug itu kalau mau pakai shortcut dia menggunakan F8. Kalau nggak bisa F8 mungkin pakai Fn plus F8 ya. Nah, di sini dia akan menjalankan terus. Tuh, auto fit, ya kan? Dia jalan terus nih. Once kita tahu ada salah, ya, nah kita bisa edit di tengah-tengahnya gitu. Tapi ya memang kita harus mengerti bahasanya gitu. Selain itu, selain itu ya, kita juga bisa menambahkan codingan yang lain. Misalkan kita mau tambahin, tapi kita juga nggak tahu ya codingannya apa. Kita record lagi. Habis itu nanti kita tinggal kopas. Yang penting di antara sub sama end sub gitu. Misalkan nih teman-teman, saya kasih codingan bonus ya. Gitu. Ini nggak bisa direcord. Message box, data sudah berhasil di split. Nah, ini aja dulu lah ya. Nah, teman-teman coba tambahin yang tadi berhasil ya. Codingannya ditambahin message box data sudah berhasil di split. Nah, setelah itu coba di running ulang. Tadi kan pakai Ctrl Shift K. Nah, dia nanti akan muncul message box data sudah berhasil di split. Jadi boleh dicoba ya. Oke, kalau belum bikin shortcutnya, cara buat ulangnya gimana? Oke, good question. Oke, bisa masuk ke menu makros. Nah, tadi kan akan terkumpul ya semua makronya di sini ya. Ini kan split kolom dong. Nah, ini bisa pilih option. Nah, nanti akan muncul shortcut key di sini. Ini bisa kita edit juga. Mau ganti. Oke, sip. Ya, habis ini kita ajarin juga bagaimana cara ngerunningnya menggunakan button. Gitu. Jadi sudah dapat semua bekalnya ya teman-teman ya. Menjalankan dari menu makro, menjalankan pakai shortcut, dan juga menjalankan menggunakan button. Tapi habis ini. Itu praktek record makro. Nah, di sini struktur anatomi dari VBA makro teman-teman. Jadi pertama itu kalau teman-teman perhatiin ada sub sama end sub. Itu pembuka dan penutupnya. Di sini ada nama prosedur, ini namanya prosedur. Dia ada aturannya juga sebenarnya, nggak boleh pakai spasi, let's say gitu ya. Terus berapa karakter, nah itu ada aturannya. Lalu di tengahnya selalu ada codingannya gitu. Message box, hello VBA gitu misalkan. Jadi untuk nambahin bahwa oh hasil record nanti hasil yang dihasilkan. Oke. Atau gimana nanti nanti kebayang kok flow-nya gitu bagaimana dynamics gitu. Oke. Nah, tadi teman-teman udah coba praktekin gimana cara ngerunning VBA ya. Saya udah cicil sebenarnya. Yang pertama, udah barusan tadi, mungkin saya ulang aja. Oke, jadi kalau shortcut itu letaknya ada di menu makros juga sama.
Atau pada saat kita record itu dia otomatis sebenarnya teman-teman otomatis nawarin kamu nanti mau menjalankannya pakai apa kan. Nah, kalau mau ngedit atau belum dibikin shortcutnya itu bisa klik makros tadi, pilih option. Nah, ini welcome to VBA belum ada nih shortcutnya. Nah, mau didaftarin nggak gitu? Mau dibikin shortcut apa tidak? Gitu. Itu kalau pakai shortcut. Kemudian yang kedua, kayak tadi contohnya kalau saya ngerunning yang Ayu masak VBA teman-teman kalau ingat itu kan pakai button ya teman-teman ya. Nah, ini lebih keren sebenarnya kalau saya main di dashboard dan lain-lain sukanya pakai save or button gitu ya. Ini caranya kan tadi kita udah punya VBA-nya. Nah, kalau pakai shapes itu masuknya ke menu insert. Jadi shapes apapun di sini tuh bisa di-embed atau di-assign ke dalam suatu makro. Gitu. Misalkan di sini saya pakai yang ini, gitu kan? Oke, misalkan di sini tulisannya split dong, gitu ya. Ini tinggal dikasih nama doang ya. Nah, bagaimana cara kita untuk nambahin makro itu ke dalam button ini. Nah, itu bisa kita klik kanan, kita pilih assign makro. Saya ulangin lagi, bisa diklik kiri, kemudian klik kanan, pilih assign makro. Oke, nah di sini kita pilih mana yang mau kita jadiin hasil runningan. Misalkan tadi welcome to VBA. Oke, jadi button ini tuh ngelink ke welcome to VBA. Jadi kalau kita klik, siapakah nama Anda? Di ini beginner, karir, next. Jadi ada passwordnya. Selamat tadi level beginner. Nah, dikasih pesan juga jangan takut belajar Excel. Gitu. Oke. Jadi bikin shapes biasa, klik kanan, kemudian assign. Nah, kalau mau pakai bawaan developer, di sini ada insert juga button-button. Tapi kalau saya sih suka yang punyanya shapes saja gitu. Kalau ini kan bawaan dari si VBA-nya, Visual Basic-nya gitu. Nih, kalau dicek bentuknya yang kayak gini nih. Gitu. Tapi sama aja secara fiturnya untuk button eh, button untuk ngerunning lah gitu. Kemudian developer atau ribbon, nah itu dari sini tadi enaknya kita bisa melihat semua development yang ada di dalam developer kita gitu. Jadi kalau tadi ada tiga ya kita tahu nih ada tiga dan mana yang mau kita run gitu. Kalau yang satu sama dua ini tadi kan satu satu ya kita harus cek satu-satu dan ngafalin shift Ctrl Shift A itu buat apa. Oke gitu. Jadi semuanya ada plus minusnya. Kalau dari sisi tampilan mungkin lebih enak yang shape atau button. Oke, oke. Di sini saya akan open question teman-teman ya. Jadi kalau debugging VBA tadi yang saya jelasin kita bisa menggunakan F8. Jadi kalau ada error, misalkan di sini ada typo, nanti itu akan muncul debug warna kuning. Nah, kita bisa ganti di situ. Salah satu error yang sering muncul itu misalkan kita bikin codingan tapi salah nama sheets. Di sini sheets-nya harusnya record makro, tapi tertulisnya di situ record makro O gitu. O-nya 2. Nah, itu nanti kita perlu refresh ya pakai debugging tadi. Nah, kalau udah warna kuning, jangan lupa nanti di reset gitu. Oke, jadi harus nih misalkan ini ada typo di sini kan. Oke, ini tadi letaknya di sheet 1 ya. Nah, ini kalau saran, nah dia kan langsung muncul compile error. Nah, ini kalau udah ada warna kuning kayak gini, kita harus reset dulu gitu. Baru kita edit dia tempatnya ada di mana errornya. Gitu. Jadi error handling juga macam-macam banyak sekali ya teman-teman nantinya. Oke, sip. Karena sudah jam 9, mungkin saya akan sambil lihat kolom chat. Mana yang mau diulang dan mana yang mungkin kita akan open di question gitu. Tapi kalau mau clear sebenarnya kita open sesi Q&A aja gitu. Terus saya juga kan dan juga VBA terutama gitu. Jadi teman-teman belajar full stack Microsoft-nya itu enggak setengah-setengah gitu. Oke, mungkin aku open ke Kak Aul kali ya. Bisa dijawab langsung nih sama Kak
kan tadi aku ngikutin juga gimana cara runningnya. Tadi sempat beberapa kali tuh kayak ngeblank yang waktu habis dari Visual Basic itu yang waktu kita ngeimpor. Nah, itu Ya. tadi aku coba tutup paksa gitu, Kak. Dan tadi kan juga aku yang nanya. Import terus diklik lagi, import lagi gitu ya. Ya kita blank di awal karena nggak semuanya punya basic. Dibilangnya tugasnya eh, dibikin yang lumayan susah gitu ya. Cuman ya sesuai dengan materi hari ini ya, teman-teman ya. Oke. Em, VBA task ya. Jadi saya dipesan justru yang susah, teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman. Jadi filenya sama kayak yang tadi ya. Jadi kan ada proses record makro gitu ya di sini. Ini kalau teman-teman lihat di bagian transaksi, intinya datanya itu kayak gini nih bentukannya. Oke, teman-teman lihat, lihat kan? Nah, ini ada rumus, ada rumus. Saya udah bikin rumus nih. Tapi dia nggak ada ke bawah nih. Nah, teman-teman harus ngapain? Setiap hari seperti ini, cuma dapat rumus, terus nanti harus dikopas ke bawah kan. Nah, itu harus di-record, teman-teman. Teman-teman pelajari gimana cara recordnya kan. Ini kan berarti Ctrl C, Ctrl V. Udah selesai, nah sisanya tinggal percantik, auto fit, dan lain-lain. Sebenarnya aku tadi udah bisa kasih, udah aku kasih juga di sini runtutan prosesnya. Aku kasih transaksi, aktifkan record makro, rapikan tampilan, berikan warna pada header. Aku kasih referensi, misalkan warnanya ini. Terus dibikin auto fit, format kolom green total sama ongkir, tausan separator. Sama persis dengan yang tadi dipraktekin. Terus kalau ada kolom yang memiliki formula, itu bisa di copy formulanya dari baris pertama ke seluruh baris data. Kemudian setelah seluruh data terisi, lakukan refresh pivot. Itu langsung di record juga ya. Ada pivot table di sini. Nah, jadi biar biar tahu. Nah, pastikan hasil pivot table telah berubah mengikuti data terbaru. Coba dicek di sheet dashboard, nanti dia jalan apa enggak. Ini kalau manualnya ya, kalau berhasil, ini berarti di Ctrl C, Ctrl V, pivotnya di refresh, dashboardnya berubah, ya enggak? Gitu. Terus tambahin message box dong, kan tadi saya juga udah ajarin teman-teman ada tambahan message box ya. Sintaksnya gampang, MSG box, terus dikasih tanda kutip. Message boxnya misalnya teman-teman mau kasih explore apapun lah, tulisannya boleh. Oke, kalau nggak pakai developer tetap bisa jalan apa enggak? Tetap bisa ya. Jadi nggak harus tab menu developer. Jadi record makro itu ada juga nanti di menu view di sini. Ini ada makro, sini record makro. Cuman kalau mau powerful emang di bagian developer sebenarnya. Oke, ini flow-nya yang bisa teman-teman lihat lah nanti gitu. Sebenarnya ini simple, cuman update datanya, kemudian refresh pivot. Nah, sisanya ini sebenarnya kalau buat pengecekan biar rapi. Oke, terus ada challenge lagi teman-teman. Oke, debugging challenge. Oke, kita menerima sebuah VBA. Jadi ada sales check teman-teman, bisa bisa lihat. Jadi nanti ada .bas-nya sales check namanya. Diimport sama ya caranya sama persis kayak tadi. Jalankan makro sales check. Nah, nanti perhatikan nilai total sales yang ditampilkan pada message box. Kan teman-teman punya data nih, punya data di transaksi ya. Ada grand total, kemudian ada VBA nih, ada message box kan, total salesnya berapa. Nah, teman-teman cek total salesnya sama aktualnya sama atau tidak. Nah, kalau misalkan ternyata berbeda, menurut teman-teman nih, di analisis nih, ternyata ini salah nih. Nah, teman-teman ubah di bagian mana? Nanti kasih tahu. Error ditemukan, perbaikannya apa. Oke? Kebayang ya? Jadi saya kasih si makro, makro VBA itu, ya nanti teman-teman ceklah hasilnya gitu ya. Dari message box ini ada kotak pesan nih, total sales dari data ini sekian gitu ya. Nah, nanti teman-teman lihat kalau di total bener gak sih segini gitu. Nah, kalau salah harus diperbaiki apa. Oke? Oke, kemudian yang ketiga VBA Analysis Generator Challenge. Ini yang powerful. Eh, jadi ini nanti yang akan menjembatani teman-teman untuk belajar PowerPoint. Gitu. Jadi Excel pun juga bisa langsung mengenerate sebuah PowerPoint gitu ya. Oke?
Jadi kalau udah berhasil, selamat teman-teman sudah berhasil menyelesaikan proses debugging VBA. Nah, sekarang melihat gimana sih VBA dapat digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi automate sales analysis report. Nah, saya ada bikin VBA, namanya Generate PowerPoint Report. Jadi kalau teman-teman lihat si .bas-nya, ya, file import file lagi, aku coba lihat di bagian ini ya, final task, itu ada sales analysis sama sales check. Sales check tadi buat yang kedua, sales analysis buat yang ketiga. Nah, ini nanti dijalankan, tapi yang dijalankan itu khusus yang generate PowerPoint report aja. Nah, nanti tunggu hingga proses pembuatan PowerPoint selesai, terus pilih folder. Jadi nanti ngikutin aja tuh, pilih folder untuk nyimpan hasil PowerPoint, terus kemudian buka PowerPoint setelah dihasilkan. Kemudian teman-teman bisa lihat hasil analisanya. Kemudian teman-teman pastikan PowerPoint-nya udah berhasil ya dihasilkan ya. Nanti isinya itu ada sales analysis per kota, dashboard, dan lain-lain. Kemudian tasnya apa? Teman-teman tinggal jawab pertanyaan ini. Provinsi mana yang memiliki sales tertinggi, berapa nilai salesnya, dan berapa kontribusi terhadap total sales. Dan seterusnya. Jadi ada 5 pertanyaan dari data yang ada ya teman-teman. Mungkin biar ke gambar yang nomor 3 ya. Aku bakal kasih contohnya. Contohnya itu, ini contoh tapi dengan data yang mungkin tidak sama ya gitu ya. Jadi nanti itu teman-teman ekspektasi saya, teman-teman nge-running data yang ada. Terus ketika ini diklik run, jadi Excel itu bisa se-powerful ini. Jadi dia bisa bikin slide ya teman-teman ya. Nah ini aku di screen satunya. Nah itu di sini kayak. Nah, ini dia langsung otomatis teman-teman bikin ya. Tuh. Oke. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi nanti hasil analisisnya teman-teman lihat ya hasilnya ya. Oke? Oke nggak? Oke. Nah itu gimana caranya ya? Itu nanti ada codingannya. Saya kasih bonus teman-teman udah tahu codingannya kok gitu. Jadi gampang sebenarnya soalnya teman-teman cuman testing doang karena kan ini introduction VBA nggak bikin dari awal gitu. Sekalian aku ngedemoin bahwa kan teman-teman after this belajar Word sama PowerPoint karena output dari seorang data analisis itu kan aku suka suka bikin bikin diagram itu ya teman-teman bisa data, teman-teman bisa visualisasi, kemudian teman-teman bisa naratif gitu. Ya, jadi semuanya harus didapetin gitu ya. Oke, ini udah selesai harusnya. Nah, nih, report generator PowerPoint berhasil dibuat, total kota 9, total salesnya sekian, top city, bottom city, filenya ditaruh di sini. Udah selesai, hasilnya seperti ini. Kan nanti juga belajar sama eh, training berikutnya, ada Word, ada PowerPoint, jadi VBA itu bisa diintegrasikan ke semuanya. Gitu. Ini tadi dia hasil generatornya seperti ini. Jadi Excel dan juga VBA dan semua aplikasi Microsoft ini bisa se-powerful ini. Saya nggak ngedesain yang gimana-gimana, cuman intinya insight-nya dapat lah gitu. Teman-teman bisa ngedit-ngedit sendiri ya. Oke, thank you teman-teman. Semoga eh, teman-teman kebayang bahwa perjalanan kita masih panjang gitu ya. Jadi, tapi hari ini kita belajar banyak bahwa Excel, Visual Basic for Application, dan juga saya ditaruh di akhir sebenarnya untuk menjembatani bahwa teman-teman besok belajar Word, belajar PowerPoint, itu tuh sebenarnya satu kesatuan bahwa teman-teman menjadi seorang data analisis atau orang-orang yang memang basically lagi minat di bidang data gitu. Jadi teman-teman sudah dapat bagaimana cara ngolah data, bagaimana cara data visualization, yang ketiga adalah bagaimana cara bercerita. Karena kalau teman-teman cuma bisa data, tapi nggak bisa visualisasi dan nggak bisa narasi, nggak ada orang yang akan mendengar omongan teman-teman. Itu pertama. Kalau teman-teman bisa data dan juga visualisasi only, tapi nggak bisa narasi, ya, teman-teman nggak dapat engagement. Ya kan? Teman-teman nggak bisa nih ngomong, cuman bisa visualisasinya cakep nih.
chart ditaruh di sini, di sini, di sini gitu. Tapi kalau teman-teman punya ketiga-tiganya, ini sangat powerful sekali ya. Jadi teman-teman bisa bercerita dari data yang ada, udah visualisasinya bagus, data yang valid, cleansing data yang rapi. Nah, teman-teman bisa punya satu portofolio yang sangat luar biasa. Itu pesan dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa mendapat insight. Kalau teman-teman mau tag di LinkedIn atau di Instagram, feel free. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat dan nambah insight lah ke teman-teman. Karena di waktu yang singkat ini, teman-teman dapat ilmu istilah saja tentang VBA, tetap harus kita syukuri. Oke, ini dari aku cukup. Kau semoga bermanfaat. Thank you, teman-teman. Ya, thank you banget Kak Ardit. Boleh teman-teman kita berikan